Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Setelah Tan Yun mencabut larangan gerbang menara, dia memasuki menara dengan beberapa gadis. Setelah lebih dari 40 tahun, ketika Tan Yun memasuki menada suci iblis di kota Yusu lagi, ingatan terakhir kali dia memasuki menara muncul di benaknya. Terakhir kali dia masuk, Dongfang Yusu memadatkan gambar sebelum dia meninggal. Dalam gambar, dia mengenakan gaun kuning muda. Meskipun tingginya 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah Dongfang Yusu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang lebih cantik saat Anda melihatnya, pupil matanya sebening kristal dan seindah safir yang dalam. Tan Yun ingat bahwa Dongfang Yusu, yang adalah penguasa alam liar, mengatakan bahwa keturunan dari hutan belantara dan klan Hong Huang tinggal di jurang yang sangat dalam dari para dewa Excalibur Hong Meng, menunggunya untuk membalaskan dendam mereka di masa depan. Dan juga, Dongfang Yusu menyegel seutas jiwa ilahinya di monumen ilahi Zenyuan di jurang dewa yang sengit, sebelum dia datang ke benua hukuman surga di zaman kuno, menunggunya untuk menghidupkannya kembali. Memikirkan hal ini, Tan Yun memberitahu Sen Subing dan para gadis tentang hal ini. Mata indah Sen Subing berisi sedikit air mata, dan berkata, Tan Yun, singkirkan menara penindas iblis, di masa depan, kami akan bekerja keras untuk berkultivasi, melambung secepat mungkin, dan kemudian kembali ke alam dewa Hong Meng kami, dan kemudian hidupkan kembali Yusu, ucap dari Sen Subing. Tan Yun menganggukkan kepalanya, dia memasukkan menada iblis penekan ke dalam cincin penyimpanan. Hari ini, roh-roh di menara dewa penekan iblis telah lama mati. Menara dewa penekan setan hari ini tidak sekuat 1/10 juta di masa lalu, tetapi itu sudah cukup untuk menjadi kartu truf Tan Yun. Setelah itu, singa naga emas membawa Tan Yun dan yang lainnya ke Gunung Abadi Ruang dan Waktu 6 hari kemudian, setelah terowongan ruang waktu dibuka dari Gunung Abadi Ruang dan Waktu, butuh setengah hari untuk melewati terowongan ruang waktu dan kembali ke platform kenaikan di alam rahasia. Setelah itu, Tan Yun berkumpul dengan gadis-gadis semalaman. Lalu setelah itu, Tan Yun memanggil Tantai Yu, Tantai Long, Komandan Organisasi Hukuman Surga, Wakil Komandan, Komandan Organisasi Pembunuhan, Wakil Komandan, dan semua kultivator di alam roh. Setelah beberapa pertimbangan, Tan Yun membungkuk kepada Tantai Yu dan Tantai Long dan berkata, Kakek, dan Paman, Anda akan bertanggung jawab atas alam rahasia jiwa mulai sekarang, adapun kepala sekte, Anda dapat melihat apakah Anda dipromosikan, ucap dari Tan Yun. Tantai Yu berkata dengan ramah, Ya, tidak masalah, jangan khawatir, kakek akan membantumu mengelola Huang Fu Shengzong di alam rahasia jiwa, hahaha. Yuner, kapan kamu berencana untuk menikah dengan Xianer, Si Yao dan yang lainnya, ucap dari Tantai Yu. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, setelah Yuner membalas dendam Meng Yi dan menyelamatkan ibunya, maka pilihlah hari yang baik dan hari yang baik untuk menikahi mereka, ucap dari Tan Yun. Balas dendam, ibu, orang yang beridentitas itu tiba-tiba tercengang. Tan Yun memegang tangan Giokmu Meng Yi dan berkata, semuanya, Meng Yi adalah putri dari dinasti Mu Feng Sheng, ucap dari Tan Yun. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa identitas Mu Meng Yi begitu terhormat. Tantai Yu berkata dengan marah, Meng Yi, jangan khawatir, setelah sekte suci Huang Fu kami stabil, kakek, tulang tua ini, juga akan membantumu membalas dendam, ucap dari Tantai Yu. Tan Yun bertanya pada Tuoba Yingying, apakah telah menemukan senjata ajaib ruang waktu biji sesawi ketika menghancurkan istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun.
Kemudian Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa total 16 menara suci ruang waktu biji sesawi telah ditemukan, tetapi setiap menara suci hanya dapat mengizinkan satu orang untuk berlatih di dalamnya, dan satu hari latihan setara dengan setengah tahun di luar. Senjata ajaib dari waktu dan ruang biji sesawi, meskipun peringkatnya sama, rasio waktu dari ruang dan waktu independen yang dapat dibudidayakan di dalamnya berbeda. Misalnya, menara suci Linglong Tan Yun juga merupakan artefak suci berkualitas tinggi, tetapi ketika dia berkultivasi di lantai 12, satu hari setara dengan 8 bulan di luar. Kemudian, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengeluarkan semua 16 menara suci ruang waktu biji sesawi yang ditemukan. Mereka diberikan kepada Mu Mengyi, Xiao, Xianer, Ziyan, Su Bing, Su Zhen, Tan Taiyu, Tan Tailong, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, dan Song Huixin. Dari 4 sisanya, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk menyimpan satu, dan kemudian membagikan satu kepada Yukin, Nangong Ruksue, dan Su Yu. Adapun kultivator lain di alam roh yang hadir, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberikan masing-masing menara suci ruang waktu biji sesawi kelas atas dan kelas menengah di antara rampasan. Pada saat yang sama, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mendistribusikan batu spiritual berkualitas tinggi yang cukup kepada semua orang untuk membuka menara suci ruang waktu. Setelah mengatur semua ini, Tan Yun akan membuka alam rahasia jiwa dan alam rahasia Huangfu, dan memberitahu kultivator bagaimana membuka gerbang dua alam rahasia. Yingying, kera tua itu akan menemanimu kembali ke alam rahasia Huangfu, dan memberitahu Sekte Huangfu, berita tentang penaklukan kami atas alam rahasia jiwa. Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, menatap kera iblis, dan berkata, lindungi Yingying dengan baik, jangan salah. Dan juga, kera tua, setelah kamu kembali ke alam rahasia Huangfu, segera mundur dan berlatih, dan tunggu aku kembali, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari kera iblis pembantai surga menjawab. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Tuoba Yingying, dan memperingatkan, 1,5 tahun kemudian, di penghalang rahasia di atas aula ruang dan waktu gerbang luar rahasia Huangfu, serang penghalang dengan keras dan buat suara untuk saya, sehingga ketika saya membuka terowongan ruang waktu, saya tahu lokasi spesifik dari alam rahasia Huangfu, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tuoba Yingying menerima perintah, dan kera iblis pembunuh langit membawa Tuoba Yingying dan terbang menuju pintu keluar gerbang alam rahasia jiwa. Yuner, kapan kamu akan menyerang Sekte Abadi-Abadi? Tanya Tan Taiyu. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, jika aku membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia jiwa ilahi ke alam rahasia Huangfu, diperkirakan akan memakan waktu 1,5 tahun. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, beri aku 3 lagi setelah lebih dari beberapa tahun, itu dijadwalkan untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi dalam 5 tahun. Sebelum itu, semua orang harus mundur dan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatur semuanya, Mu Mengyi, Sue Ziyan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun dan kemudian mundur. Tan Yun, Shen Su Bing, Shen Su Zhen, mereka bertiga melayang ke udara bersama dan datang ke alam rahasia kecil dengan radius 300.000 mil di alam rahasia jiwa. Dalam perjalanan, Shen Su Bing memberitahu Shen Su Zhen identitasnya di kehidupan sebelumnya dan identitas Tan Yun. Mendengar ini, Shen Su Zhen terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa identitas saudara perempuan dan iparnya begitu terhormat. Setelah ketiganya datang ke wilayah rahasia kecil, mereka memilih tanah harta karun Feng Shui dan mengubur peti mati S.G. Feng. Sebelum pemakaman, indera spiritual Tan Yun menyelimuti seluruh alam rahasia, sehingga semua monster tingkat rendah meninggalkan alam rahasia dan pergi ke alam rahasia kecil lainnya.
Karena jika mereka tidak pergi, udara dingin Jiufeng Ice Coffin akan membuat monster level rendah di alam rahasia ini berubah menjadi patung es dan mati. Segera setelah peti mati es Jiufeng dikubur, tanah mulai membeku, dan lapisan es menyebar dengan cepat menuju wilayah rahasia 300.000 mil. Udara dingin melanda dunia, dan setelah hanya setengah jam, seluruh alam rahasia kecil berubah menjadi gletser bergulir. Setelah itu, 3 Tan Yun meninggalkan alam rahasia kecil dan mendirikan sebuah tablet batu di pintu masuk alam rahasia kecil. Tablet batu itu diukir dengan alam rahasia Suaner, tanpa izin Tan Yun, siapapun berani masuk akan dihancurkan seluruh klan, penanda tangan. Tan Yun. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun berciuman dan pergi mundur dengan Sen Suzhen. Dan Tan Yun sendirian dan datang ke sebuah gunung di sebelah kiri di bawah pintu keluar alam rahasia jiwa. Wosh! Jubah ungu Tan Yun melompat ke langit dan terbang menuju penghalang rahasia tertinggi di alam rahasia jiwa. 10 juta mil, 30 juta mil. Ketika Tan Yun datang ke langit 80 juta mil, dia menemukan pesona rahasia yang sulit. Tan Yun segera mengorbankan api Hongmeng, dan setelah memanipulasi api Hongmeng menjadi bola api setinggi 500 kaki, itu dicetak pada pesona rahasia dan mulai membakar pesona rahasia. Seperti yang kita semua tahu, setelah kekosongan itu pecah, itu adalah celah ruang gelap, dan setelah memasuki celah ruang angkasa, itu akan berada dalam badai turbulensi ruang angkasa. Kekuatan turbulensi spasial sangat kuat, dan dapat dengan mudah dihancurkan. Selain itu, badai turbulen yang sangat kuat dan gelombang air yang bergejolak sering muncul di turbulensi ruang angkasa. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani memasuki turbulensi ruang angkasa. Alam rahasia adalah produk dari langit dan bumi, dan alam rahasia berada dalam badai turbulensi spasial. Misalnya, alam rahasia jiwa ilahi memiliki radius 15 juta mil, tetapi dalam aliran turbulen ruang gelap, itu tidak sekecil setitik debu. Karena itu, bahkan jika musuh berani menunggu lama di badai luar angkasa yang bergejolak, mereka pasti tidak akan menemukan keberadaan alam rahasia. Jika seorang kultivator kuat dan ingin membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huangfu, pertama-tama ia harus memiliki kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Jika kultivator tidak memiliki kualifikasi ruang dan waktu bipolar, maka bahkan Great Perfection of Ascension Realm tidak dapat membuka terowongan ruang waktu. Karena ketika membuka terowongan ruang waktu, pertama, gunakan kekuatan waktu, domain ruang, atau kekuatan surga untuk membentuk ruang waktu independen di badai turbulen ruang, dan perbaiki ruang waktu independen dan cara terowongan di ruang badai bergolak. Oleh karena itu, para kultivator dengan atribut bakat bipolar non-waktu dan ruang tidak dapat membuka terowongan ruang waktu. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, susunan teleportasi ruang waktu dua arah yang cocok dengan terowongan ruang waktu akan diatur di 2 pintu keluar terowongan ruang waktu. Pada saat itu, kultivator dapat membuka kelas atas batu roh dan teleport bola balik. 1 jam kemudian, di bawah nyala api Hongmeng, pesona alam rahasia mulai retak, dan kemudian celah 500 meter muncul. Badai bergejolak ruang gelap di celah itu seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, sangat suram. Tan Yun segera melemparkan badan air Hongmeng, berubah menjadi raksasa setinggi 200 kaki, naik ke udara, dan menjulurkan kepalanya keluar dari celah pesona alam rahasia. Bas! Begitu Tan Yun memikirkannya, kekuatan domain Hongmeng, yang berisi 11 atribut, dimuntahkan dari tubuhnya dan berubah menjadi koridor berdiameter 500 kaki dalam badai turbulen spasial, dan terhubung dengan celah dalam pesona alam rahasia. Kemudian, kekuatan waktu dan ruang mengalir keluar dari koridor yang dibentuk oleh kekuatan domain Hongmeng. Perpaduan waktu dan ruang membentuk ruang dan waktu yang independen dalam koridor. Setelah itu,
Tan Yun ditangguhkan di koridor ruang waktu dengan diameter 500 meter, terbang ke depan, sambil terus-menerus melepaskan kekuatan domain Hongmeng untuk membuka koridor ruang waktu. Ketika Tan Yun membuka 1 juta mil, roh di tubuhnya kekuatan telah habis, dan kekuatan domain Hongmeng tidak dapat digunakan lagi. Jadi, dia mengorbankan menara suci Linglong untuk ditangguhkan di terowongan ruang waktu, dan dia memasuki lantai 12 untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Hari ini, Singa Naga Emas, Naga Iblis, dan Raja Beruang Naga Tianluo masing-masing sedang mundur dan berlatih di lantai 2 hingga 11. Tan Yun berada di lantai 12, dan dia telah berlatih di luar selama 8 bulan, yang setara dengan 1 hari latihan di dalam. Setelah Tan Yun menghabiskan 4 jam di dalam, kekuatan spiritualnya penuh, dan hanya sesaat berlalu di luar. Setelah Tan Yun terbang keluar dari menara 12 lantai, dia membuka terowongan ruang waktu 1 juta mil, dan kemudian memasuki menara untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun membuka terowongan ruang dan waktu lagi dan lagi. 1 tahun 3 bulan kemudian, Tan Yun duduk bersila di lantai 12, kelelahan, dan berkata pada dirinya sendiri, pada kecepatan penerbangan saya saat ini, dari alam rahasia jiwa ke alam rahasia Huang Fu, perlu untuk terbang dalam garis lurus, itu hanya 4 bulan. Dan kecepatan di mana saya membuka terowongan ruang waktu kurang dari 30% dari penerbangan normal. Setelah menghapus banyak waktu yang dihabiskan di menara untuk memulihkan kekuatan spiritual di kolam spiritual, jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu paling lama 3 bulan, terowongan ruang waktu, kita dapat mencapai sekitar alam rahasia Huang Fu, ucap dari Tan Yun. Dengan pasti, Tan Yun mulai untuk membuka terowongan ruang waktu setelah kekuatan spiritualnya pulih. Dalam sekejap mata, 2,5 bulan kemudian, Tan Yun berhenti membuka terowongan ruang waktu. Berdiri di pintu keluar terowongan ruang waktu, dia melihat turbulensi spasial yang gelap dan bergelombang di depannya, dan berkata dengan suara rendah, seharusnya hampir waktunya untuk mencapai alam rahasia Huang Fu, 1/2 bulan sejak saya membuka terowongan ruang waktu. Masih ada 1/2 bulan lagi sebelum Ying Ying membombardir penghalang al rahasia Huang Fu, ucap dari Tan Yun. Bang bang bang. Tiba-tiba, suara keras terus berdering dari aliran turbulen ruang gelap. Wosh, Tan Yun bangkit, semangatnya terguncang, rambutnya berkibar, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, aliran turbulen menuju ruang gelap ke segala arah, dan akhirnya menentukan bahwa suara itu menempuh jarak 1,5 juta mil di depan kiri. Tan Yun tidak segera membuka terowongan ruang waktu, tetapi memanggil Singa Naga Emas yang telah memasuki masa dewasa tingkat ke-9. Setelah tubuh besar Singa Naga Emas memblokir terowongan ruang waktu, Tan Yun terbang keluar dari terowongan ruang waktu. Dia terbang keluar dari terowongan ruang waktu dan melihat ke belakang. Terowongan ruang waktu menghilang, hanya untuk melihat Singa Naga Emas meringkuk bersama, tergantung di ruang yang bergejolak. Tan Yun tidak terkejut dengan ini. Dia tahu bahwa hanya di terowongan ruang waktu dia dapat melihat penampilan terowongan ruang waktu. Begitu dia meninggalkan terowongan ruang waktu, dia tidak dapat menemukan jejak terowongan ruang waktu. Dan Tan Yun membiarkan Singa Naga Emas itu tetap berada di terowongan ruang waktu, yaitu, menggunakan pria besar itu sebagai koordinat. Tan Yun mendesak, orang besar, jangan bergerak dan tunggu aku di sini, aku akan segera kembali ke alam Huang Fu, membuka pesona di alam Huang Fu dan kemudian membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Huang Fu untuk terhubung dengan terowongan ruang waktumu di sini, ucap dari Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu akan mengingatnya, ucap dari Singa Naga Emas menyeringai dengan jujur. Wosh! Tan Yun menggunakan tubuhnya yang kuat untuk terbang lebih dari 1,5 juta mil di ruang yang bergejolak,
dengan tangannya menghadap ruang yang bergejolak di ruang gelap, dia berteriak pelan, "Berikan padaku," ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, langit 3.000 mil utara dari alam rahasia Huang Fu tampaknya terkoyak oleh seseorang, dan celah ruang besar 500 meter muncul. Wosh! Pada saat berikutnya, Tan Yun melangkah keluar dari celah ruang angkasa dengan senyum seperti angin musim semi. Setelah melangkah keluar dari celah ruang angkasa, Tan Yun tertegun sejenak, dan menemukan bahwa ada gunung abadi lain di luar rahasia Huang Fu. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa pasti selama ketidakhadirannya seseorang memindahkan gunung peri dari tempat lain untuk dijadikan sebagai gerbang Huang Fu Shengzong di alam rahasia Huang Fu. Wosh! Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan saat dia berubah menjadi ukuran normal, dia mengenakan jubah putih. Dia mengambil langkah dengan lembut, dan dia melintasi kekosongan 3.000 li dan muncul di depan gerbang gunung. Setelah Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia, dia baru saja terbang ke alam rahasia Huang Fu dan menjaga pintu keluar dari alam rahasia. Ribuan murid inti penegakan hukum di alam jiwa suci semua memandang Tan Yun dan berlutut. Setelah semua orang melihat Tan Yun, mereka semua mengaguminya. Sejak Tuoba Yingying kembali ke alam rahasia Huang Fu lebih dari 1 tahun 2 bulan yang lalu, dia telah memberi tahu semua orang tentang penaklukan Tan Yun atas istana jiwa abadi. Pada saat itu, semua orang di alam rahasia Huang Fu terkejut dan bersemangat. Ketika semua orang menyebut Master Sekte Tan Yun, mata mereka menunjukkan kekaguman dan pemujaan dari lubuk hati mereka. Tidak ada keraguan bahwa daya tarik Tan Yun adalah eksistensi terkuat di antara semua Master Sekte termasuk Patriark sejak Huang Fu Shengzong mendirikan sektenya. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying juga memberi tahu leluhur bahwa Tan Yun akan membuka terowongan dari alam rahasia jiwa ke alam rahasia Huang Fu. Lebih dari 7 juta murid sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa dalam waktu dekat, mereka dapat dengan bebas memasuki medan perang para dewa di alam rahasia para dewa dan jiwa. Tidak ada hormat, ucap dari Tan Yun tersenyum sedikit dan meminta para murid penegak hukum untuk berdiri, memandang Jun Yuanfeng, dan berkata, "Apakah ada pasukan asing yang memprovokasi sekte saya selama lebih dari setahun?" ucap dari Tan Yun. Yuan Fengjun berkata dengan hormat, "Lapor kepada Master Sekte, tidak ada provokasi, tetapi dinasti suci Tuoba mungkin mendengar bahwa sekte saya menghancurkan istana jiwa abadi, oleh karena itu, 3 bulan yang lalu, dinasti suci Tuoba mengirim seseorang untuk mengirim dokumen negosiasi. Sekarang dokumen pembicaraan damai ada di tangan wakil ketua sekte, dan utusan pembicaraan damai untuk sementara tinggal di tamu-tamu terhormat. Selain itu, Ketua Sekte Lama juga tahu tentang masalah negosiasi. Master Sekte Lama berarti bahwa semuanya terserah Anda, ucap dari Yuan Fengjun. Mendengar ini, mata Tan Yun ada 2 sinar dingin di tengah, dan dia mencibir. Negosiasikan perdamaian. Tuoba Lin membunuh ayah mertuaku. Sekarang mereka lihat bahwa Huang Fu Shengzong saya tidak mudah diganggu, dan mereka ingin berdamai. Itu adalah mimpi bodoh. Siapa orang yang datang untuk merundingkan perdamaian, ucap dari Tan Yun. Tuan Sekte, orang yang merundingkan perdamaian adalah Dong Yong, wakil penguasa kota dari dinasti suci Tuoba, yang memalsukan kota abadi, ucap dari Jun Yuanfeng berkata jujur. Ternyata orang ini, ucap dari Tan Yun mencibir. Orang ini, Tan Yun memiliki ingatan baru. Ketika dia menyelamatkan Yukin dari dinasti Nangongseng, dia dikejar dan dibunuh oleh orang kuat dari dinasti Nangongseng, Shizu, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi. Dan Dong Yong ingin merebut perahu roh artefak sub-abadi kelas menengahnya, tetapi sebagai hasilnya, dia menggunakannya sebagai jimat dan membiarkannya menyelamatkan nyawanya ketika dia mengirim dirinya keluar pegunungan hukuman surgawi. Baiklah, begitu, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya melintas,
dan dia melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di langit di atas aula ruang waktu gerbang luar. Kemudian, dia naik ke langit dan mendaki 80 juta mil ke dalam kehampaan di samping Tuoba Yingying yang menyerang pesona alam rahasia. "Tuan, Anda kembali," ucap dari Tuoba Yingying tersenyum. "Ya," Tan Yun mengangguk. Dia memerintahkan, "Serahkan ini padaku, setelah terowongan ruang waktu terhubung, aku akan mengatur ulang susunan teleportasi ruang waktu," ucap dari Nyun. "Tuan, meteorit ruang waktu sudah siap," ucap dari Tuoba Yingying, membalikan tangannya selama waktu itu, dia menyerahkan 10 cincin penyimpanak berisi meteorit ruang waktu kepada Tan Yun. Tan Yun merenungkan, dan berkata, "Apakah ada lagi, terowongan ruang waktu biasa, akan memakan waktu setidaknya 7 hari untuk berpindah dari alam rahasia Huang Fu ke alam rahasia jiwa. Jika seseorang menyerang alam rahasia jiwa, alam rahasia Huang Fu kita akan butuh 7 hari untuk mencapainya, kali ini terlalu lama. Saya berencana untuk menempatkan meteorit ruang waktu di terowongan ruang waktu setiap 1000 mil, sehingga waktu transmisi dapat dipersingkat dari 7 hari menjadi 1 jam, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, "Bawahan segera memanggil semua murid untuk menambang meteorit ruang waktu dengan seluruh kekuatan mereka," ucap dari Tuoba Yingying. "Oke," Tan Yun berkata, "selain itu, waktunya untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi secara tentatif ditetapkan menjadi 5 tahun, Anda dapat menginformasikannya dan mengubahnya menjadi 8 tahun kemudian menyerang Sekte Abadi-Abadi. Dan juga, pergi beritahu Dongyong bahwa Huang Fu Shengzongku menolak untuk merundingkan perdamaian, dan biarkan dia memberitahu Pangeran Tuoba dan Tuan Suci Tuoba, paling lama 30 tahun kemudian, tidak akan ada lagi dinasti Suci Tuoba," ucap dari Tan Yun. "Bawahan patuh," ucap dari Tuoba Yingying memimpin perintah untuk pergi. Tan Yun segera membuang api Hongmeng dan membakar penghalang rahasia dengan jarak 500 kaki. Dia menjulurkan kepalanya dan melepaskan indera spiritualnya untuk menemukan singa naga emas sejauh 1,530.000 mil. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 1,5 jam untuk membuka terowongan ruang waktu ke terowongan ruang waktu tempat singa naga emas berada, dan akhirnya terowongan ruang waktu terhubung. Setelah itu, Tan Yun dan singa naga emas melewati terowongan ruang waktu dan terbang ke alam rahasia Huang Fu dengan kecepatan penerbangan normal. "Saudara, kamu harus mundur mulai sekarang, jika aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu lagi," ucap dari Tan Yun. Setelah pria besar itu memimpin, dia memasuki lantai 11 Menara Suci Linglong, dan mundur ke periode kesusahan tingkat ke-9. Tan Yun melangkah ke langit dan berdiri di bawah terowongan ruang waktu, menyelam secara vertikal, dan setelah 2 hari, muncul di atas aula ruang waktu. Tan Yun meludahkan kata, "Pergi," dan tiba-tiba, potongan-potongan meteorit ruang waktu yang berwarna merah seperti darah saat tinju keluar dari cincin seperti semburan yang menyilaukan, dengan 100.000 keping tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun mengendalikan meteorit ruang waktu, dan membentuk susunan teleportasi dengan diameter 500 meter tergantung di udara dengan lintasan misterius di kehampaan. Setelah itu, Tan Yun melintasi ribuan mil kehampaan, memegang pedang di puncak gunung, dan membuka dan memoles batu bundar seluas 1000 kaki persegi. Tan Yun memegang batu itu dan terbang ke tanah di sisi kiri aula ruang waktu. Setelah meletakkan batu itu di tanah, dia melambai ke susunan teleportasi di kekosongan. Segera, susunan teleportasi ditembak jatuh secara vertikal, tertanam dalam lingkaran pusat platform tinggi. Kemudian, Tan Yun memegang pedang dan mengukir pola memutar di permukaan batu di sekitar susunan teleportasi. Setelah pola formasi terukir, 360 alur mata formasi muncul. 360 mata susunan berarti bahwa hanya 360 batu roh berkualitas tinggi yang dapat membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia jiwa.
Jika orang lain di benua hukuman surgawi mengetahui tentang masalah ini, mereka pasti akan menganga kaget, kan? Karena setiap orang yang memiliki akal sehat dalam formasi teleportasi tahu bahwa semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak batu spiritual yang dikonsumsi saat membuka formasi teleportasi. Dalam keadaan normal, jika diatur oleh kultivator lain, formasi teleportasi sejauh ini dari alam rahasia Huangfu ke alam rahasia jiwa ilahi akan menelan biaya ratusan juta batu roh berkualitas tinggi. Dan bagaimana dengan Tan Yun, arai teleportasi yang dia atur hanya berharga 360 yuan. Setelah mengatur susunan teleportasi, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Shen Qinkyu, kepala sesepuh sekte luar, dan memintanya untuk menemukan seseorang untuk membangun aula tanpa atap dan melampirkan susunan teleportasi di dalamnya. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 2 hari lagi untuk mendaki 80 juta mil ke dalam kehampaan, dan menempatkan larangan transformasi luar angkasa, yang terkait dengan susunan teleportasi di celah penghalang 500 kaki. Setelah larangan ini diatur, celah di terowongan ruang waktu tidak terlihat. Selama arai teleportasi dibuka, larangan transformasi ruang waktu akan dibuka, dan kemudian orang-orang akan diteleportasi ke terowongan ruang waktu. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu membuka susunan teleportasi, ia dapat membuka larangan dan memasuki terowongan ruang waktu. Dalam 2 hari terakhir, Shen Qinkyu secara pribadi mengawasi pekerjaan itu, dan meminta 1000 murid luar untuk membangun aula tanpa penutup dada di sekitar susunan teleportasi ruang dan waktu sesuai dengan permintaan Tan Yun, dan menamai aula itu, Aula Transmisi Roh Huangfu. Setelah Tan Yun menyalakan larangan transformasi ruang angkasa, dan memasuki terowongan ruang waktu, sebuah meteorit ruang waktu akan tertanam di bagian atas terowongan setiap 1000 mil. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Setelah Tan Yun menggunakan semua batu spiritual dalam 10 cincin penyimpanan yang diberikan oleh Tuoba Yingning, dia berbalik dan terbang selama 20 hari, kembali ke alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Tuoba Yingning telah menyiapkan meteorit ruang waktu, dan memberikan cincin penyimpanan yang diisi dengan meteorit ruang waktu kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memasuki aula teleportasi jiwa spiritual Huangfu dan berhenti di barisan teleportasi. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 360 batu spiritual berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan dan tertelan ke dalam 360 mata susunan. Ketika saatnya tiba, kekuatan ruang dan waktu di aula teleportasi seperti riak air, dan saat kekuatan lembut mengikat Tan Yun, terowongan ruang waktu setinggi 80 juta mil di langit tiba-tiba terbuka. Tan Yun merasakan dunia berputar untuk sementara waktu, dan pada saat berikutnya, setelah diteleportasi secara vertikal sejauh 80 juta mil, dia diteleportasi di terowongan ruang waktu selama kurang dari 2 saat, dan diteleportasi ke tempat dia pergi, terowongan ruang waktu untuk menanamkan meteorit ruang waktu. Kecepatan transmisi yang sangat cepat, ucap dari Tan Yun tersenyum puas. Kemudian, setiap 1000 mil, dia menanamkan meteorit ruang waktu ke dinding terowongan ruang waktu. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun menghabiskan di lain waktu, 4 bulan kemudian, dia akhirnya kembali ke alam jiwa yang misterius. Kemudian, Tan Yun membentuk formasi teleportasi yang identik dengan alam rahasia Huangfu di alam rahasia jiwa. Dan para murid membutuhkan waktu 2 hari untuk membangun aula teleportasi Huangfu jiwa ilahi. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti seluruh alam misterius jiwa, dan suara agung ditransmisikan ke telinga semua orang, istana transmisi jiwa kaisar telah selesai. Hanya 360 spiritual berkualitas tinggi batu diperlukan terowongan ruang waktu dapat dibuka, dan hanya butuh 1 jam untuk mencapai alam rahasia Huangfu.
Dan juga, susunan teleportasi ini adalah susunan teleportasi besar, dan setiap kali diteleportasi, 360 orang dapat diteleportasi. Setelah waktu pembukaan pertama, interval 3 napas, Anda juga dapat berteleportasi tanpa batas. Selain itu, karena susunan teleportasi ruang waktu, ini adalah transmisi dua arah. Oleh karena itu, setelah memasuki ruang terowongan waktu, orang yang mentransmisikan dari wilayah rahasia jiwa akan diteleportasi di sisi kiri terowongan ruang waktu. Dan sekte di alam rahasia Huangfu, mereka yang berteleportasi ke alam rahasia jiwa ilahi, akan teleport di sisi kanan setelah memasuki terowongan ruang waktu. Oleh karena itu, harap diingat bahwa selama proses transmisi, jangan lari ke rute transmisi yang bukan milik Anda. Jika tidak, jika Anda bertabrakan dengan teleporter terbalik selama teleportasi berkecepatan tinggi, Anda akan dimusnahkan menjadi abu. Di alam rahasia jiwa, semua murid dan pejabat tingkat tinggi yang bersedia pergi ke alam rahasia Huangfu, dan jika Anda ingin bermain dan menonton di alam, Anda dapat membentuk tim yang terdiri dari 360 orang, menyebarkan batu spiritual, dan pergi ke alam rahasia Huangfu, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.